Selamat pagi pemirsa, apa kabar Anda di pagi hari ini? Senang sekali saya Graciela Taime dapat menjumpai Anda dalam Berita Papua. Sejumlah berita menarik dan teraktual telah berhasil dirangkum tim redaksi kami. Berikut 3 berita utamanya hari ini. Diduga terlibat kasus tambang ilegal, Kasat Reskrim Polresta Jayapura Kota dicopot. Angka kesembuhan pasien COVID-19 tinggi, Mimika akan terapkan new normal. Ratusan warga di Kabupaten Merauke antri mengurus surat bebas COVID-19. Tidak patuh pada perintah Kapolres, Kepala Satuan Reserse dan Kriminal Polresta Jayapura dicopot. Kasat Reskrim Polresta Jayapura Kota AKP YF dicopot oleh Kapolresta Jayapura AKBP Gustaf Urbinas karena tidak menjalankan perintah pimpinan untuk mengusut kasus tambang ilegal. Kapolresta Jayapura Kota AKBP Gustaf Urbinas mengatakan, sejak 4 bulan lalu, Kasat diperintahkan menertibkan aktivitas tambang emas ilegal, namun perintah tersebut tidak dijalankan. Yang dari pemeriksaan itu yang dilihat, akan diungkap seperti apa faktanya. Sejauh ini kan yang saya sampaikan bahwa tidak melaksanakan perintah untuk melakukan tugas pokok, ya, untuk melakukan tugas pokok. Apabila di dalamnya ada hal-hal lain terkait dengan misalnya pembiaran ataupun backing, sebutan tanda kutipnya, tentunya akan kita buka secara transparan untuk supaya juga menjadi pembelajaran kepada seluruh jajaran kita terkait dengan tugas pokok yang wajib dilaksanakan dan tidak menurunkan citra kita sebagai pelayan masyarakat dan penegak hukum. AKP YF kini diperiksa Propam untuk mendalami apakah dirinya terlibat dengan pengusaha tambang emas ilegal. 28 Juni lalu polisi menangkap 17 penambang emas ilegal di kawasan bumi perkemahan distrik Heram, Kota Jayapura. Selain menangkap 17 penambang, polisi juga menyita 6 alat berat, air raksa, dan bahan bakar minyak jenis solar dari lokasi. Hingga kini belum ada tersangka dalam kasus ini karena polisi masih terus melakukan pengembangan. Sementara 17 penambang yang ditangkap hanya diperiksa sebagai saksi dan sudah dipulangkan. Fando melaporkan dari Jayapura, Papua. Puluhan sopir rental Bandara Mopah minta Pemda Kabupaten Merauke mengizinkan penerbangan dibuka setiap hari. Permintaan tersebut karena sepinya penumpang pesawat di Bandara Mopah membuat pendapatan sopir rental bandara menurun. Sejak dibuka pada 26 Juni lalu, penumpang yang turun dari pesawat hanya 50%, sementara penerbangan hanya diizinkan 2 kali seminggu oleh pemerintah. Bedu, sopir rental Bandara Mopah, meminta agar pemerintah Kabupaten Merauke mengizinkan maskapai terbang setiap hari agar seluruh sopir rental bandara pendapatannya kembali normal. Kita 72, ya. Jadi bagi kita setiap rolling satu kalau pesawat 36. Jadi itu per hari atau berapa, Pak? Ini baru 2 kali nih. Kemarin tanggal 26 itu kan satu kelompok. Ya. Terus kita ini kelompok kedua ini. Nah, baru hari ini kita masuk ini. Selama 3 bulan ini baru kita masuk hari ini. Oh iya. Oh jadi nanti yang hari berikutnya Bapak tidak masuk lagi? Masuk lagi, yang lain lagi. Kalau ada lagi berikutnya saya masuk, kalau tidak ada ya sudah. Oh begitu saja. Iya. Itu biar semua dapat, Pak, ya? Ya, adil namanya. Ya? Kalau 70 semua tidak akan dapat. Okay. Rata-rata kalau lihat pesawat begini susah. Penumpang lalu lalanya susah memang. Dengan keadaan begini kan. Iya.
Selain pembatasan penerbangan, sepinya bandara karena ketatnya aturan yang dibuat Satgas COVID-19 bagi calon penumpang pesawat udara, seperti wajib ikut tes cepat dan mengurus surat bebas COVID dari Pemda. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua. Angka kesembuhan pasien COVID-19 tinggi, pemerintah Kabupaten Mimika akan menerapkan new normal atau kenormalan baru 3 Juli besok. Dari 391 orang yang terpapar COVID-19 sejak 26 Maret lalu, 322 diantaranya sudah dinyatakan sembuh dan pulang ke rumah. Tersisa 69 pasien COVID-19 yang masih dirawat di 2 rumah sakit di Kabupaten Mimika. Berdasarkan data tersebut, pemerintah Kabupaten Mimika akan melakukan rapat penentuan untuk menerapkan new normal atau kenormalan baru di Kabupaten Mimika pada 3 Juli besok. Mimika masuk dalam masa new normal. Kami berpesan agar masyarakat selalu menggunakan masker. Dan yang terpenting adalah kita tetap menjaga atau melakukan pola hidup sehat. Kami pada kesempatan yang baik ini kami berpesan bahwa di masa new normal nanti yang akan dilakukan secara terus-menerus oleh bidang kesehatan yaitu deteksi, tracing, dan isolasi. Atau kami singkat dengan 3C. Deteksi, tracing, dan isolasi. Gunanya untuk mencari kasus, kemudian melakukan tata laksana sesuai dengan pedoman Kementerian Kesehatan RI, dan setelah itu melakukan isolasi. Isolasi yang akan kami lakukan adalah isolasi mandiri, dengan pertimbangan yaitu, pertama, pengawasan yang dilakukan kepada mereka yang terkonfirmasi COVID-19 akan jauh lebih efektif apabila diawasi oleh keluarga. Yang kedua, sudah pasti dukungan psikososial dari keluarga dan juga masyarakat kepada mereka yang terkonfirmasi COVID-19 dan melakukan isolasi mandiri itu akan jauh lebih bermakna dibandingkan mereka yang diisolasi di tempat-tempat isolasi terpusat. Angka pasien terpapar corona di Kabupaten Mimika turun karena warga sudah sadar dan melakukan protokol kesehatan selama masa pembatasan sosial yang dilakukan oleh Satgas COVID-19 selama 3 bulan. Data per 1 Juli, positif COVID-19 sebanyak 391 orang, PDP 16 orang, ODP 467 orang, sedangkan 6 kasus adalah pasien yang meninggal akibat COVID-19. Igobat Momolin melaporkan dari Mimika, Papua. Ditutup selama 3 bulan karena pandemi COVID-19, kantor sistem administrasi Manunggal 1 Atap Manokwari, Papua Barat dibuka kembali. Warga yang datang wajib menerapkan protokol kesehatan seperti mencuci tangan, pakai masker, dan duduk berjarak. Kepala Kantor Samsat Manokwari, Yan Ruka, mengatakan pihaknya menyediakan masker. Jika ada warga yang tidak memakai masker, akan diberikan masker untuk bisa masuk mengurus administrasi kendaraannya. Permintaan di Lantas Polda Papua Barat dibuka setiap hari Rabu untuk pelayanan kendaraan dinas. Sesudah itu ada SKT bersamaan yaitu Bapenda di Lantas dengan Jasa Harja dibuka yaitu Senin, Selasa, Rabu sampai sekarang. Senin, Selasa, Rabu sampai sekarang. Untuk melayani pajak kendaraan bermotor dan pajak kendaraan dinas dan kendaraan kendaraan baru dari dealer. Selama ini jadi hanya berlaku dalam 1 minggu 3 kali. 3 kali. Iya. Dengan durasi waktu dari jam 9 sampai jam 1.
Terus untuk saat di launchingnya kantor Samsat ini, apakah sudah memenuhi kriteria protokol kesehatan? Sudah memenuhi kriteria kesehatan. Karena memang kita punya standar prosedur kesehatan masuk kantor sudah disediakan. Jadi makanya kalau setiap orang masuk harus dites suhu. Masker disiapkan. Setiap wajib pajak yang masuk dalam ruangan ini tidak mempunyai masker, dipakaikan masker. Sesudah itu dites suhu, sesudah itu cuci tangan, sesudah itu pakai hand sanitizer, kemudian ditentukan jarak-jarak. Jadi diatur sedemikian rupa. Sementara itu warga Manokwari, Pice Sekewail, merasa senang karena proses pelayanan Samsat Manokwari cepat sehingga tidak menyebabkan warga berkerumun. Saya baru bisa bayar pajak karena sebelumnya dengan COVID-19 maka hari ini baru bisa bayar pajak di Samsat Manokwari. Kakak bayar pajak motor ya? Iya, bayar motor. Kakak selama pembayaran pajak di Samsat Manokwari pelayanannya seperti apa? Ya, pelayanannya bagus. Ya, kalau bisa kedepannya lebih bagus lagi dari kemarin-kemarin. Adanya pandemi COVID-19, target penerimaan pajak pemerintah Provinsi Papua Barat menurun 40%. Dari total 53 miliar target setiap tahun, hingga Juli baru 18 miliar yang masuk ke Samsat. Edi Musahidin melaporkan dari Manokwari, Papua Barat.